Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes. Wah, hari ini kita ketemu lagi pagi yang indah ini meskipun ibadahnya masih ibadah online. Tapi Kak Yori berharap semua adik-adik di rumah dari kelas pra-indria sampai remaja ya bisa beribadah bersama-sama pada hari ini bersama-sama dengan Kak Yori dan Kakak Jacqueline. Ya, untuk itu semuanya Kakak Yori mau undang semuanya adik-adiknya di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Dua Tanganku. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lenting jari, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Ya adik-adik masih semangat? Masih semangat? Masih. Ya masih tetap berdiri, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik masih semangat? Masih. Ya. Silakan duduk. Kita angkat pujian Mata Kecil Ini. Tahu lagunya? Tahu kakak? Tahu dong. Ya kita angkat pujian ini bersama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah bagi orang yang percaya padanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ya selama ini dari seminggu pekan ini paling adik-adik telah melakukan kesalahan
ya, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati saudara kita yang ada di rumah, terlebih menyakiti hati Tuhan. Nah, hari ini Kak Yori mau kita semuanya lipat tangan, kita mau berdoa untuk mengampuni dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, yang tidak melakukan perintah Tuhan dan kami tidak dengar-dengaran. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Berita anugerah untuk kita semua terdapat di Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan berita anugerah buat kita semua. Sekarang Kak Yori akan membaca petunjuk hidup baru buat kita semuanya yang terdapat dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Ya adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-21. Bunyinya, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, hati ini rumahmu. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini di hati inilah baik-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah baik-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ya adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ade Monica, mari semua lipat tangannya, kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kembali kami melaksanakan ibadah Tuhan. Kiranya semua yang akan kami lakukan ini Tuhan tidak lewat berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan dengarkan cerita Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ade Monica.
Kiranya apa yang kami dengarkan nanti Tuhan tidak lewat berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Berkati pula kakak Ade Tuhan yang akan bercerita, biarlah dapat berkata-kata sesuai dengan setur dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, bersyukur sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kakak Ade mau tanya dulu. Siapa di sini yang sangat senang ketika dia disayang sama orang tua, dipeluk sama orang tua, atau dipeluk atau disayang sama orang-orang yang dicintai atau disayangi adik-adik? Siapa yang senang di sini? Ya, kakak-kakak sekolah minggu juga pasti senang, adik-adik juga pasti senang. Tapi sekarang jangan main peluk-peluk sembarang ya sama orang, karena sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Ya, pasti kita sangat senang sekali kalau dipeluk orang tua, disayang orang tua, dan ditimang-timang sama orang tua. Ya, adik-adik, Nabi Elia pada saat itu sudah akan mengakhiri segala pelayanannya di dunia ini. Lalu dia akan mencari seorang penggantinya. Ya, seorang penggantinya ini Tuhan sudah tunjuk langsung. Tuhan sudah tahu siapa yang akan menggantikan Nabi Elia, dan Tuhan sudah menunjuk Elisa yang akan menjadi pengganti Nabi Elia. Pada waktu itu Nabi Elia menemui Elisa. Elisa ini sedang membajak dan memakai 12 pasang lembu digunakan Elisa untuk membajak. Pada saat itu Nabi Elia lewat di depannya Elisa, dan di situ dia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Ya, Nabi Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Lalu Elisa sudah mengetahui bahwa tanda bahwa Nabi Elia sudah melemparkan jubahnya itu adalah bahwa Elisa harus mengikuti Nabi Elia. Lalu dikejarnya lah Nabi Elia. Elisa mengejar Nabi Elia lalu mengatakan seperti ini, Nabi Elia, bolehkah saya mencium ayah dan ibuku dulu sebelum saya mengikuti engkau? Lalu Nabi Elia bilang, oke, silakan, pergilah kepada orang tuamu. Lalu Elisa pergi kepada orang tuanya. Dia berpamitan bahwa dia akan pergi mengikuti Nabi Elia. Orang tuanya mengizinkan, dan di situ juga dia berpamitan sama orang-orang yang dikasihinya. Ya, adik-adik, ini adalah yang bapak-bapak yang berjenggot putih, itu adalah Nabi Elia, dan bapak-bapak yang berjenggot hitam itu adalah Elisa. Ya, di sini dikatakan bahwa Nabi Elia sudah mempunyai penggantinya, yaitu Elisa. Ya, lalu kemanapun Nabi Elia ini pergi, Elisa mengikuti segala langkahnya. Jadi kemanapun Nabi Elia ini pergi, dia ikut. Pada saat itu mereka berjalan menuju Gilgal. Pada saat sampai di Gilgal, Nabi Elia bilang sama Elisa, tinggallah di sini karena saya masih akan melanjutkan perjalanan. Tapi apa ini bilang Elisa? Saya akan mengikuti setiap kemanapun Nabi Elia pergi.
Jadi saya tidak akan tinggal, tapi saya akan tetap mengikuti. Ya, lalu mereka berjalan ke Betel dan Yeriko. Ya, mereka pergi untuk apa? Mereka pergi untuk memberitahukan, menemui nabi-nabi di sana, untuk memberitahukan bahwa inilah Elisa yang akan menggantikan Nabi Elia. Pada saat di sana, di Betel dan di Yeriko, nabi-nabi itu datang kepada Elisa. Dia bilang begini, sudahkah kau tahu bahwa hari ini Nabi Elia akan terangkat ke sorga? Ya, mereka memberitahukan Elisa pada saat itu. Lalu apa yang dikatakan Elisa? Elisa bilang, saya sudah tahu bahwa Tuanku yaitu Nabi Elia akan berangkat ke sorga, akan pergi ke sorga dan naik ke sorga. Ya, lalu Nabi Elia terus berjalan dan mereka sampai di Sungai Yordan. Nabi Elia berjalan dan diikuti juga oleh Elisa. Dan di belakang mereka ini ternyata 50 orang para nabi mengikuti mereka. Sampai di Yordan, di Sungai Yordan, mereka akan menyeberangi sungai itu. Bagaimana caranya? Nabi Elia mengambil jubahnya, lalu menggulung-gulungnya. Lalu setelah dia gulung-gulung jubahnya, dia pukul air di Sungai Yordan itu. Akhirnya Sungai Yordan itu apa terjadi? Terbelah dan mereka berjalan di tempat yang tidak ada airnya. Sungai itu terbelah. Ya, sungai itu terbelah. Mukjizat itu terjadi karena apa? Karena Nabi Elia? Bukan, karena Tuhan Yesus yang menyertai mereka, perjalanan mereka. Ya. Selanjutnya, pada saat sampai di seberang sungai itu, Nabi Elia bertanya kepada Elisa, silahkan Elisa berikan apa yang kamu minta, terserah apa saja. Silahkan beritahu saya apa yang kamu mau minta daripada aku. Lalu apa yang dia katakan Elisa, saya ingin 2 bagian roh daripada Nabi Elia. Ya, waktu itu apa yang dibilang Nabi Elia kepada Elisa? Aduh, ini sebenarnya sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi Nabi Elia bilang gini, kalau engkau melihat Nabi Elia terangkat ke sorga, itu akan terjadi. Apa yang kau minta itu akan dikabulkan. Tapi kalau kau tidak melihatku terangkat ke sorga, itu akan tidak terjadi. Ya, lalu seperti yang dibilang, ya begini percakapan mereka. Lalu pada saat mereka berjalan dan bercakap-cakap, tiba-tiba ada kereta yang datang, kereta berkuda yang datang dan berapi. Keretanya berapi, ada kudanya. Ya, lalu tiba-tiba mereka ini dipisahkan. Lihat adik-adik, mereka ini dipisahkan. Nabi Elia naik ke kereta itu dan Elisa tinggal. Lalu Nabi Elia semakin jauh terbang, semakin jauh, dan lihat sampai tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Ya, ternyata Nabi Elia sudah terangkat ke sorga. Ya, beginilah proses terangkatnya Nabi Elia ke sorga. Lihat, semakin jauh, semakin tidak terlihat, dan sudah tidak terlihat lagi Nabi Elia dan kereta berkudanya itu. Ya, di situ Elisa mengoyakkan pakaiannya atau merobek pakaiannya, dan ternyata ada jubahnya Nabi Elia yang sengaja dijatuhkan. Lalu Elisa memungut jubah itu, mengambilnya, lalu dibawanya. Setelah itu Elisa kembali dan dia harus melewati Sungai Yordan itu kembali. Ya, pada saat itu di tangannya sudah ada jubah Nabi Elia, dan
di situ juga dia memukul sungai Yordan itu, dan akhirnya sungai Yordan itu terbelah. Ya, terbelah ya adik-adik. Nah, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia tadi, dia memukulnya, lalu sungai Yordan itu terbelah. Lihat, sudah terbelah, dan Elisa berjalan di tengah yang tidak ada airnya. Lalu ke-50 orang nabi yang mengikuti tadi itu melihat kejadian ini. Mereka melihat bahwa, wah, sepertinya Nabi Elia rohnya Nabi Elia ini sudah ada pada Elisa karena keajaiban dan mujizat yang dilihat tadi itu. Lalu mereka datang sama Elisa dan mereka sujud sama Elisa, bersujud kepada Elisa. Lalu begini mereka bilang, di sini ada 50 orang yang perkasa. Baiklah, biarlah kami mencari Nabi Elia. Siapa tahu Tuhan mengangkatnya lalu menjatuhkannya di gunung atau di lembah. Biarlah kami mencarinya, siapa tahu kami bisa mendapatkannya. Lalu Elisa bilang tidak perlu kau cari. Tapi mereka mendesak, akhirnya Elisa memperbolehkan mereka pergi. Padahal sebenarnya Elisa tahu bahwa Elia ini sudah terangkat ke sorga. Siapa yang mengangkatnya? Tuhanlah yang mengangkat Nabi Elia ini ke sorga. Mereka pergi mencari, setelah 3 hari mereka kembali. Apa yang mereka dapatkan? Tidak ada, karena Nabi Elia bukan jatuh ke pegunungan atau jatuh di lembah, tapi Nabi Elia terangkat ke sorga. Ya, adik-adik, ceritanya kakak tadi itu ada di Alkitab. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Kita baca dulu ya. Ayat 11 sampai 13. Kita baca dulu ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ya, adik-adik, pembacaannya kita hari ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Ya, adik-adik nanti tolong baca di rumah. Pembacaan kita itu dan yang belum bisa membaca, minta kesediaan papa, mama atau orang-orang yang ada di rumah yang sudah bisa membaca untuk membacakan Alkitabnya. Ya, sudah selesai ceritanya hari ini. Kita mau berdoa. Bapa kami, ditutup semua dulu Alkitabnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ya, untuk menginginkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, yaitu TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan.
Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama dan papa, ku turut nasihat mereka selalu. TAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama dan papa, ku turut nasihat mereka selalu. TAT taat. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, namun sebelum itu kita dengarkan nats persembahan terdapat di Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Kita akan merespon dengan nyanyian, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Demonika. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini lihat kakak-kakak di depan pakai merah putih, kita akan merayakan hari apa? Hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan negara Indonesia. Masih 2 hari lagi ya, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Kita akan merayakannya, tapi kita melihat apa yang terjadi pada dunia sekarang ini, apa yang terjadi kepada negara kita. Pada saat sekarang ini kita masih harus bersekolah di rumah, kita ada yang bekerja tapi ada juga yang bekerja melalui rumah, lalu banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, ada yang sakit karena virus COVID-19 ini, ada yang meninggal. Kita sangat berduka bersama-sama, mungkin dari keluarga atau teman-teman adik semua, ada yang sementara sakit pada saat ini karena COVID-19 atau sakit corona. Mungkin ada keluarga, mungkin juga ada teman-temannya kita. Mari kita satukan hati, kita mendoakan mereka untuk agar mereka cepat sembuh, cepat pulih, kembali ke rumah dan kembali bersama keluarga masing-masing. Mungkin juga ada teman-teman kita yang berduka karena kehilangan saudara mereka, teman mereka, keluarga mereka. Mari kita mendoakan mereka. Mungkin juga adik-adik di rumah ada yang berduka karena kehilangan keluarga, karena penyakit ini. Mari kita serahkan semuanya sama Tuhan biar penyakit ini, COVID-19 ini cepat hilang dan cepat pergi, tidak kembali lagi, agar kita bisa hidup seperti biasanya, agar kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya, ke sekolah, ke gereja, ke manapun tanpa takut karena adanya virus COVID-19 ini. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk negara kita dan juga kepada kita semua. Mari kita satukan hati kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh bersama-sama pada saat ini beribadah walaupun guru-guru sekolah minggu dalam gedung gereja dan adik-adik sekolah minggu semuanya masih di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, perjumpaan kami melalui media online ini, kami syukuri, kami bisa beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan
pujian kami, menaikkan syukur kami, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk virus COVID-19 yang saat ini masih menjelajah di negara kami, bahkan di dunia Tuhan. Kami serahkan virus ini Tuhan, penyakit ini Tuhan, biarlah penyakit ini bisa cepat pergi dan kami semua Tuhan boleh menjalani aktivitas seperti biasanya tanpa ketakutan lagi karena COVID-19 ini. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami ataupun kami semua yang saat ini berduka karena kehilangan seseorang yang kami cintai, yang kami sayangi karena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan yang merasakan duka cita itu bisa Engkau hibur, Engkau kuatkan kembali sehingga mereka boleh tetap setia untuk menjalani firman Tuhan, tetap setia untuk memuji Engkau, tetap setia untuk menjalani hari-hari ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena sakit, karena COVID ini Tuhan, di rumah sakit. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan penyembuhan yang sejati yang asalnya dari Tuhan, sehingga mereka benar-benar dipulihkan dan mereka boleh kembali bertemu dengan saudara-saudari mereka, bertemu dengan keluarga mereka di rumah, dan boleh menjalani aktivitas yang mereka lakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin di jemaat kami ada yang menderita sakit, penyakit itu pun Tuhan, kami serahkan biarlah mereka juga yang isolasi mandiri atau di rumah sakit, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah mereka boleh secepatnya sembuh dari penyakit ini Tuhan, dan boleh kembali ke rumah bersama-sama dengan orang tua, keluarga, anak, suami, istri, semuanya Tuhan, boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Pada saat ini Tuhan juga kami berdoa biarlah Engkau menghindarkan kami dari virus-virus itu Tuhan, menghindarkan kami dari semua virus yang ada sehingga kami boleh menjalani aktivitas ini tidak ketakutan lagi, tapi kami percaya Tuhan kami lebih besar dari virus-virus itu dan kami lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami masih tetap juga harus menjaga protokol kesehatan untuk menjauhkan virus itu dari badan-badan kami, tubuh-tubuh kami semuanya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang tetap setia untuk melayani pada saat ini, biar Engkau tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang masih belajar di rumah mereka masing-masing, belum masuk ke sekolah, di gedung sekolah, belajar di gedung sekolah, kiranya Engkau memberkati sehingga mereka tidak bosan untuk belajar di rumah mereka masing-masing, tetap belajar dengan baik, tetap mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru mereka. Tuhan, senantiasa berikan mereka kesehatan kepada semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang seminggu ini, kami berdoa biarlah aktivitas yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga buat orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dimanapun mereka berada, walaupun mereka Tuhan mungkin bekerja di rumah atau masih bekerja di luar, di tempat mereka bekerja, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah mereka tetap sehat dan kuat menjalani pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu, biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan dalam pelayanan di Jemaat Muria Palu. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, seluruh sembahyang kami kepada-Mu, biarlah bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, untuk merespon, kita melihat tentang dunia sekarang ini lagi sakit, lagi tidak seperti biasanya. Mari kita naikkan pujian doa bagi bangsa. Mari adik-adik kita berdiri semuanya.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Yesus cinta semua anak. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.